Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi tentang perpolitikan di tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Sudah saya duga kemarin ketika Mas Ganjar dan Mas Anies masuk di kampus-kampus, ya, ceramah di masjid, memprovokasi mahasiswa, ya, menggibah pemerintah yang sah, presiden yang dipilih oleh rakyat. Patut diduga dia memang sengaja, ya, tidak ujuk-ujuk, ya, memang sengaja masuk di kampus-kampus memprovokasi mahasiswa dan ujuk-ujuknya demonstrasi. Wow. Ini ada gerakan yang memang terstruktur, ya, terkoordinasi, ya, ada yang gerak di kampus, ada yang main di media sosial, ya, jadi provokator, buka komal, ya, di live streaming mereka memprovokasi netizen untuk membenci negara, membenci pemerintah. Kemudian ada media yang didanai oleh proksi asing, media tempe, ada yang lain. Apakah kita harus diam? Tidak. Pak. Kita harus pantau betul, ya. Betul. Kalau mereka mengganggu negara kita yang sedang menata bagaimana negara kita Gas Pak Kumis bisa menjadi negara maju, kemudian diganggu oleh pihak-pihak yang saya anggap mereka tidak punya rasa nasionalisme. Yang penting, jikalau dia tidak berkuasa, jikalau dia tidak bisa korupsi, maka harus dilawan. Dan presiden kita sedang berhadapan dengan para orang-orang yang bermental korup, orang-orang yang memang jahat. Dia terusik, ya, sumber pangannya dia terusik sehingga dia melawan dengan cara memprovokasi, mengerahkan mahasiswa. ya, udah terbaca kan teman-teman. Ini cara-cara mereka itu sudah mulai terbaca oleh masyarakat. Saya pun masyarakat awam yang belajar tentang perpolitikan di Indonesia, tidak tahu banyak soal undang-undang, tapi saya kok bisa melihat, merasa bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu seperti ada kekuatan dari belakang mereka yang mencoba untuk memecah belah Indonesia. Dan itu diyakini oleh Pak Prabowo hari ini. Pak Prabowo menyampaikan hal seperti itu. Berarti kita ini sinergi cara intelijensi kita dengan pemerintah hari ini. Ya. Wow, apa ini? Disenyalir mahasiswa menjadi seorang pengguna koba-koba. Narkoboy, gitu maksudnya. Seruan Indonesia terang. Ayo desak pemerintah untuk membuat aturan tes urin kepada seluruh kampus setiap 6 bulan sekali. Saya setuju. Ya, jangan sampai karena ya narkoba atau narkotika itu bisa menjangkau segala usia. Di tempat saya teman-teman, miris sekali. Bahkan dari kelas SMP saja sudah mengenal narkotika, sudah mengenal narkoba teman-teman. Apalagi kelas mahasiswa. Tapi tidak semua teman-teman, ya. Banyak juga mahasiswa kita yang baik seperti yang kita bahas dalam video sebelumnya. Cuma patut dipertanyakan, mereka yang melakukan anarkis itu lempar bom molotov, jangan-jangan mereka dalam pengaruh itu teman-teman, ya. Semakin kesini kok semakin goblok mahasiswa itu. Undang-undang TNI yang tidak merugikan masyarakat malah di demo habis-habisan. Tapi undang-undang perampasan aset bagi koruptor diem aja. Ini kan semakin goblok, semakin keterbelakangan. Yang pinter makin bodoh, yang bodoh malah kebablasan, ikut-ikutan. TNI, undang-undang TNI nggak mungkin menyengsarakan rakyat. Nggak mungkin itu. Yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat itu para koruptor. Ya, itulah yang menjadi kebingungan saya hari ini. TNI yang selama ini ada untuk rakyat, TNI yang selama ini itu mempertaruhkan jiwa dan raganya. Mereka sudah tahu satu saat nanti bisa saja mereka dalam bertugas mereka akan gugur dalam mempertahankan kedaulatan rakyat negeri ini. Ya, jelas-jelas TNI yang melakukan banyak kebaikan untuk rakyat Indonesia. Kok TNI yang didesak, disudutkan hari ini? Sedangkan para koruptor yang benar-benar itu menyengsarakan rakyat Indonesia dengan kejahatan mereka. Bahkan sampai dibuat liga korupsi teman-teman yang hari ini dipegang di Pertamina yang paling pertama. Kemudian Harvest Mois 3 triliun teman-teman.
itu jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Kenapa demo-demo mereka itu tidak ada yang mengarah ke situ dalam pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena kita harus sepakat bersama dengan rakyat bahwa koruptor-koruptor ini harus dimiskinkan. Yang menjadi kebingungan saya, teman-teman, kenapa mereka malah mendesak hal-hal yang baik di negeri ini, bukan hal-hal yang jahat. Efisiensi anggaran mereka suruh tarik, makanan bergizi yang jelas-jelas untuk rakyat mereka suruh tarik, TNI yang berada untuk rakyat mereka desak. Apa ini? Sudah terbaca di balik mereka ini siapa sosok kekuatan di balik mereka ini, teman-teman. Hanya orang bodoh yang tidak bisa menganalisa setiap pergerakan-pergerakan para pemecah belah bangsa ini. Kata Mahfud MD, undang-undang TNI yang kontroversial itu tidak berpotensi bikin Indonesia balik ke era Orde Baru. Apa iya? Video soal pandangan mantan Menteri Koordinator dan Politik tentang Undang-Undang TNI ini disampaikan akun TikTok @pelintasjalan pada 22 Maret yang lalu. Mahfud mengaku sudah baca isinya dan menurutnya sama sekali nggak ada indikasi duifungsi TNI. Yang ada malah penguatan konsep TNI yang sudah lama ada. Ada beberapa poin yang disampaikan Mahfud terkait Undang-Undang TNI ini. Seperti misalnya, posisi Panglima TNI kini berada di bawah langsung Presiden. Serta juga Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista yang bersifat administratif dan logistik. Menurut Mahfud, itu sudah berlangsung sejak lama dan justru bisa memperkuat aspek profesionalisme TNI. Mahfud juga menyoroti pasal 47 di mana TNI bisa bekerja di 15 lembaga pemerintahan. Sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak lama, tapi memang tercantumnya di undang-undang lain. Mahfud juga menyampaikan undang-undang baru tidak memberi kewenangan lebih ke TNI di ranah sipil, seperti dalam bidang politik, hukum, atau pemerintahan sipil lainnya. TNI tetap berada dalam ranah pertahanan negara dan tidak diberikan peran tambahan yang bisa mengarah pada fungsi sosial politik seperti di era Orde Baru. Tapi memang Mahfud juga mengkritik proses pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang terkesan diburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik. Mahfud menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Komentar senada juga datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut Hasan, pasal-pasal yang dikhawatirkan sebenarnya nggak ada di Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Salah satu isu yang jadi perhatian adalah penempatan prajurit TNI yang aktif di jabatan sipil. Hasan bilang, pasal 47 Undang-Undang TNI yang baru mengatur penambahan beberapa kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, dan Dewan Pertahanan Nasional. Ia menekankan bahwa posisi-posisi tersebut memang memerlukan keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota TNI. Tapi di sisi lain, ia tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebenarnya sudah berlaku sejak 2004. Dan undang-undang yang sekarang adalah revisinya. Memang ada beberapa perubahan, seperti pengisian jabatan sipil di Undang-Undang tahun 2004, itu cuma dikasih 10 jabatan, yang Undang-Undang 2025 bertambah jadi 16. Atau juga batas usia sebelumnya dari usia pensiun itu 58 tahun, sekarang jadi 60 hingga 63 tahun. Revisi Undang-Undang TNI bukan sesuatu yang tabu, tapi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Jika alasannya untuk memperkuat peran TNI dalam pertahanan, itu masuk akal. Tapi jika membuat peluang kembali ke militerisme dalam pemerintahan, ini harus dicegah. Kuncinya adalah keseimbangan. Bagaimana TNI bisa lebih efektif tanpa mengancam demokrasi. Revisi ini harus memperkuat pertahanan nasional tanpa melemahkan supremasi sipil dan demokrasi. Semua pihak harus mengawal agar tidak terjadi penyimpangan. Anda sendiri bagaimana?
Setuju? Ya teman-teman ya, semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Dalam isinya sepertinya itu nggak ada yang tambahkan, namanya juga kan revisi. Ya, nggak ada yang dirubah atau dimasukkan undang-undang yang baru teman-teman. Semuanya adalah revisi yang dari dulu sudah ada. Cuman dilakukan revisi, penambahan jumlah, dan seperti apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando. Dan Pak Mahfud MD pun mengatakan hal yang sama. Pak Mahfud terus terang mengatakan bahwa dia sudah membacanya dan tidak ada indikasi untuk TNI kembali ke masa Orde Baru. Akan tapi ya seperti yang kita tahu bahwa ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai isu yang ya seperti tadi. Untuk revisi Undang-Undang TNI ini adalah sesuatu yang harus dikaji dengan cara yang benar-benar seksama karena ini benar-benar sensitif. Bisa contohnya seperti ini, bisa dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk memakai trauma masyarakat tentang Orde Baru. Itu dimanfaatkan mereka untuk menggoreng opini ini, kemudian memanfaatkan trauma tersebut, kemudian menimbulkan kegaduhan atau kekacauan di tengah-tengah masyarakat, sehingga satu aksi demo akan mudah untuk mengkoordinasi demo-demo yang lainnya tentang Undang-Undang TNI ini teman-teman. Adian dalang semua ini, mahasiswa diguyur dana 2M untuk demo. Auto gagal cari keburu diciduk. Pengakuan mengejutkan, mahasiswa bayaran ditawari uang 2M Adian untuk demo. Benarkah? Saya tidak mau katakan ini adalah fakta, tapi tidak juga mau mengatakan ini adalah sebelum kita melihat dulu video atau pernyataan langsung dari mahasiswa bayaran yang dikatakan dalam caption ini, teman-teman. Gua dulu pernah mengkafir-kafirkan orang hanya karena mereka punya pandangan politik yang berbeda sama gua. Dulu pas zaman 2016, itu kencang banget tuh polarisasi antara Pak Anies dan Pak Ahok. Dua-duanya orang hebat. Tapi pada saat itu gue pilih Pak Anies. Pak Anies ini menurut gue adalah orang yang hebat lah, seorang akademisi. Dalam berargumen itu pintar berkata-kata. Dan gue tidak pernah menyesal memilih dia sebagai gubernur Jakarta pada saat itu. Tapi yang gue sesalkan adalah gue itu terbawa arus. Gue memang dulu sempat ikut 212 lah. Ingat gak demo damai yang ada 1 juta orang di Monas? Gue pernah ikut itu. Nah karena terbawa arus pada saat itu, terbawa arus, polarisasi teman-teman. Gue beranggapan bahwa orang yang milih Ahok itu patut dipertanyakan keislamannya. Karena beliau menistakan Al-Maidah kan pada saat itu suratnya. Dan sekarang gue bener-bener nyesel. Karena gue adalah korban dari arus yang ada. Dan korban juga dari politik identitas. Dan nyatanya sekarang di politik ini Ahok sama Anies tuh sedang kasmaran banget. Dan politik itu memang ternyata sedinamis itu teman-teman. Itu yang gue pelajari. Kadang lawan, kadang teman, kadang saling memenjarakan, kadang memusuhi. Abis itu tiba-tiba bisa bukber bareng. Dan sekarang gue udah gak pernah mau baper lagi di politik kayak gitu loh. Seperti yang mungkin terjadi ke teman-teman yang ada di X. Yang mereka sampai saking bapernya menjadi Tuhan, menentukan orang-orang yang voting 02 itu adalah orang yang masuk neraka. Kalian itu persis sama kayak gue dulu. Dan gue gak mau sampai kalian tuh mengulangi kesalahan gue yang pernah gue lakuin. Kita gak akan pernah tahu tiba-tiba. Luar biasa, ini testimoni yang luar biasa dari anak muda yang dulunya pernah terbawa arus tentang polarisasi dalam politik, teman-teman. Memakai agama dalam politik, memakai suku, ras dalam politik, sehingga itu menciptakan perpecahan antara satu dengan yang lain. Kelompok yang satu merasa diri mereka yang paling suci dibanding kelompok lain yang tidak memilih untuk mendukung junjungan mereka. Dan ini adalah contoh testimoni atau kesaksian dari seorang yang benar-benar menjadi korban polarisasi politik. Orang-orang yang memakai segala cara untuk mereka bisa mendapatkan dukungan, teman-teman. Dan saya berharap bahwa saya percaya mereka yang saat ini demo-demo, teman-teman, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ikut demo, mereka saya pikir adalah orang-orang juga yang terbawa dengan arus ini. Mereka adalah anak muda yang masih labil, yang mudah untuk terhasut, yang mudah, yang emosi mereka masih membara-bara tanpa melakukan pengkajian terlebih dahulu atas sebuah informasi yang mereka dengar, teman-teman. Ya, seperti ini. Jangan mudah untuk terbawa dengan arus yang menyesatkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seorang pemuda ini menyadari bahwa dulu dia senaif itu untuk terbawa dengan bahkan mengkafirkan orang lain. Ya, saya pun dulu pernah mendukung Ganjar Pranowo, teman-teman. Kalian mungkin bisa melihat rekam jejak dalam konten-konten saya mendukung karena saya terbawa dengan opini-opini dari kelompok-kelompok tertentu dan hampir saja saya membenci pemerintah hari itu. Hampir saja saya membenci Pak Jokowi, membenci Gibran, membenci Prabowo, hampir saja, teman-teman.
Cuma di situ saya berusaha untuk mengkaji semuanya. Saya mulai melihat di sebuah picture yang besar. Tidak hanya melihat dari skala yang sempit, tapi saya coba buka lebar-lebar untuk melihat siapa yang sebenarnya saya dukung, siapa yang sebenarnya saya lawan. Dan ketika saya melihat di barisan saya ini orang-orangnya itu suka menjelek-jelekan orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka memberikan sebuah pernyataan tuduhan tanpa bukti. Hati kecil saya mulai agak goyang teman-teman dengan pilihan saya. Di satu sisi yang lain, pada waktu Pilpres kemarin, Gibran Prabowo mengatakan tidak apa-apa, nggak usah baper, orang yang menuduh kita, orang yang menjelekkan kita, orang mencaci kita dengan kata-kata apapun, jangan hiraukan, kita fokus dengan politik damai. Wah, kok di sebelah adem-adem ya, nggak ada tuh mereka menjelekkan orang lain, nggak ada tuh seperti yang mereka dari kelompok sebelah mengatakan kepada Gibran, Samsul, Mulyono dan sebagainya. Kok nggak ada ya? Kok damai? Kemudian saya mulai mengkaji, oh ternyata saya salah pilih, saatnya beralih dukungan. Sampai detik ini, saya kalau mau mengambil informasi harus benar-benar teliti dahulu, melihat gambar besarnya, dan saya mendukung pemerintah hari ini. Karena terlihat demo-demo mereka itu seperti tuntutan-tuntutan mereka itu seperti nggak masuk akal dengan kejadian yang terjadi atas Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat mereka yang demo hari ini, yang masyarakat mengatakan Mahasewa, kita jangan benci personnya, jangan benci orangnya, tapi benci kelakuan-kelakuan atau setiap tindakan-tindakan penghasutan yang membuat mereka tergiring. Kita doakan saja supaya mereka sadar teman-teman. Seperti anak muda ini, yang kemudian dia sadar bahwa dia menjadi korban, akhirnya memilih untuk gak mau baper lagi soal politik. Harus mempunyai filter, mengkaji terlebih dahulu. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.